yang selalu mengawasi masjid di malam 8 masjid ya di masjid Indonesia cabang Duren Sawit Haji. Waalaikumsalam. Sama adik. Ke masjid yang lain karena ini adalah merupakan silaturahmi yang sangat baik yang tadinya tak suka tak cinta kita sesuatu dan satu namanya mudah-mudahan datangnya ke Al-Hidayah. Jadi Sabtu besok kita berada di Masjid Al-Hidayah yang ada di RW 02 Ustaz Habib Mustafa ya. Ini sangat penting, jangan disangka jika bapak-bapak berangkat dari sini Al-Hidayah di sana dalam satu catatan man kharaja bitolabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu dari berajalah itu sudah setara dengan jihad fisabilillah. Barangkali itulah pentingnya ilmu daripada kita berzikir ya kan, mengaji, menuntut ilmu yang paling utama. Oleh karena itu kami himbau kepada jamaah wabil khusus Masjid Sabil Huda Ustaz ya, kita Pak Ustaz Rahman bisa nanti menghimbau se-Malakasar. Barangkali itu aja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu silaturahmi yang sangat baik. Dan dari ujung saya lihat dari ujung itu masih ada yang pakai mikro mini buat tadi. Dari ujung pakai mikro mini. Jadi balik lagi Pak. Jadi balik lagi ke sana. Di sini kan yang Hidayah Pak Paki ya. Mudah-mudahan nanti Pak Paki bisa informasikan. Saya bisa tanggap, bisa tanggap. Mudah-mudahan jangan suatu kesalahan bagi kita. Dan ini adalah ada satu hadiah dari Pak Sismoyo ya. Dari Sabang datang dari pengalaman Pak Sismoyo kan Pak. Ini Pak Sari ada ya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu kesukaan bagi kita dan Allah senantiasa bersama kita. Segala ibadah kita catat di sisi Allah berat. Demikian kami sampaikan. Demikian sambutan dari Ketua Umum Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita masuk ke acara puncak kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Kadrani MA dengan tema ceramah silaturahim. Pada Ustadz Ilham Kadrani, Tafadhol Masykurah, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita yang hadir hari ini semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim sudah masuk bahasa Indonesia, yaitu menyambung hubungan keluarga sekaligus menyambung hubungan persahabatan di antara kaum muslimin. Banyak ayat, banyak hadis, karena waktu terbatas, apalagi di luar sudah sediakan sarapan ya kan. Silaturahim banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, silaturahim untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan rahim, Allah berfirman kepada rahim,
Wahai Rahim, apakah engkau ridho aku sambung rahmatku orang yang menjalin silaturahim? Maka Rahim menjawab, bala, setuju. Artinya siapa saja yang rajin silaturahim, cepat atau lambat Allah akan sayang kepada hambanya itu. Umurnya panjang, sehat, ya Pak ya. Ini manfaat silaturahim. Yang kedua, manfaat silaturahim memanjangkan umur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, sambunglah tali silaturahim. Yang dimaksud panjang umur di sini, panjang umur dari jatah umur yang sebelumnya. Jangan dipahami panjang umur itu umurnya sampai 100 tahun lebih, bukan. Tapi dipanjangkan dari jatah sebelumnya. Kalau seorang jatah umurnya 50 tahun, dipanjangkan mungkin jadi 55 umpamanya. Ini manfaat silaturahim. Kemudian yang ketiga, silaturahim itu manfaatnya membuka pintu rezeki. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, fal yasir rahimah, sambunglah tali silaturahim. Jadi zaman sekarang ini silaturahim jangan hitung-hitung uang, ongkosnya berapa, belum bawaannya, jangan. Karena cepat atau lambat orang yang senantiasa menjadi silaturahim rezekinya ditambah. Karena banyak kita ini mau nutup toko aja sayang, karena omsetnya sehari sekian puluh juta, sekian ratus juta, nggak mau dia. Ini salah. Ya, mudah-mudahan tambah semangat silaturahim. Menunya juga tambah semangat. Ya, kalau saya di DKM-nya sebelum datang udah disiapin air jahe. Ya Pak, biar semangat ya Pak. Air jahe ya. Kemudian yang keempat, silaturahim adalah amalan yang akan mendampingi kita tatkala melewati sirat, jembatan yang bawahnya jahanam. Ada dua amalan yang akan mendampingi kita ketika kita melewati sirat. Yang pertama silaturahim, yang kedua adalah amanah. Ya, ini dua amalan yang sudah hilang. Silaturahim sudah hilang. Orang lebih senang kumpul sama teman sepedahan, ya Pak ya, teman mancing, gitu, yang doyan mancing. Ya, kemudian teman-teman kongko-kongko yang lain. Ya, padahal yang paling bagus kita menjalin hubungan kekeluargaan, persahabatan. Ini yang diperintah dalam agama. Yang kedua amanah. Ini juga amalan yang sudah hilang. Tulisannya doang, siap melayani masyarakat. Bayar dulu baru dilayani, kan gitu kan. Jadi kadang kita merek tidak sesuai dengan barangnya. Ini pun sudah hilang sifat amanah di masyarakat. Jadi kalau ada orang yang rajin silaturahim atau menjaga amanah, amalan ini yang akan mendampingi kita melewati sirat, sehingga diharapkan orang itu selamat dari api jahanam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selamat dari melewati sirat pada yaumul qiyamah. Para ulama menjelaskan hukum silaturahim. Silaturahim hukumnya ada 5. Yang pertama, silaturahim hukumnya wajib. Wajib kita silaturahim. Dan ini asalnya silaturahim hukumnya wajib. Kepada siapa kita wajib silaturahim? Kepada dua golongan. Yang pertama, keluarga dari bapak kita. Dalam bahasa fikih namanya al-asobah, keluarga bapak. Jadi kalau bapak kita orang Jawa, berarti Pak D, Pak Le, Bude, Bule, itu kita wajib tahu dan wajib hubungan silaturahim. Dijaga ini hubungan dengan keluarga bapak. Demikian keluarga ibu, ini pun wajib. Dalam bahasa fikihnya zawil arham. Pak D, Bude, Pak Le, Bule, Om, Tante, semua dari keluarga ibu wajib kita tahu dan wajib kita silaturahim. Jadi kalau kumpul-kumpul keluarga, tolong dibikin silsilah keluarga. Bangsa ini kehilangan jejak leluhurnya. Beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu menjaga nasab tinggi. Banyak ulama menulis buku dengan judul Al-Ansab, kumpulan nasab-nasab. Jadi anak-anak yang lahir di Arab itu, ketika mereka bisa baca, yang diajarkan silsilah orang tuanya.
sampai ke 50 keturunan mereka hafal bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau kita paling 3 ya Pak, bapak, kakek, buyut. Di atas buyut bapaknya buyut, di atas lagi kakeknya buyut, di atasnya lagi buyutnya buyut, kan gitu. Tapi nama identitas hilang dan orang nggak pernah melacak silsilah keluarga. Kalau bangsa Arab terjaga silsilahnya, dan silsilah mereka paling tua itu di Yaman. Yaman itu Arab tua. Alhamdulillah. Jahe, jangan heran. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau bangsa Arab tuh, kalau mereka cari silsilahnya itu di Yaman. Jadi Yaman itu kabilah itu berdasarkan suku. Gitu. Misalnya ada kabilah Al-Haddad, itu satu kampung itu Al-Haddad. Ada kabilah Al-Qatiri, satu kampung Al-Qatiri semua. Masih ada silsilahnya. Dan anak-anak kita yang Arab itu kalau mau cari leluhur mereka ke sana, itu disambut. Kalau kita hilang silsilah kita, dan anak-anak itu nggak mau tahu siapa silsilah keluarga. Jadi ini penting silaturahim. Pada zaman sekarang ini kan sudah ada alat canggih handphone. Bikinlah grup WA keluarga. Tolong silsilah itu dijaga. Bapak-bapak yang masih hidup, yang sepuh-sepuh, kasih tahu sama keluarganya, ini penting menjaga silsilah. Dan ini bentuk daripada dinul Islam, ajaran Islam menjaga silsilah keluarga. Jadi anak ditanya, kakek kamu siapa namanya? Buyutnya siapa namanya? Hafal. Yang hafal sekarang, anak-anak sekarang nama artis Korea. Nah ini silaturahim hukumnya wajib kepada keluarga bapak dan keluarga ibu. Yang kedua, silaturahim hukumnya sunnah, sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Ini silaturahim kepada keluarga pasangan kita, suami kepada keluarga istri, istri kepada keluarga suami. Ini sunnah. Mereka nggak ada hubungan rahim, yang ada hubungan kekerabatan karena tali pernikahan. Nah, yang kita sayangkan kadang sama keluarga mertua akur, sama keluarga orang tua sendiri nggak akur. Ini problemnya. Ini karena kebanyakan kelamaan tinggal di rumah mertua, akhirnya tunduk sama mertua. Banyak di antara kita sama keluarga mertua harmonis, tapi sama keluarga sendiri kurang harmonis. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita jaga hubungan dengan keluarga kita. Demikian dengan kita kaum muslimin, seringkali dinamakan silaturahim. Ini bagus sekali, ya. Dan orang-orang kaya banyak duit, dukung. Ini manfaat sekali buat umat. Ya dapat voucher lah, ya Pak ya. Iya, doorpress ya kan, ada umrohnya, ada hajinya, nggak apa-apa, buat fisabilillah. Jangan buat maksiat nyawa. Iya, buat kebaikan nyawa. Ya, buat kaum muslimin dan seterusnya. Yang ketiga, silaturahim hukumnya mubah. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh. Yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang masih non muslim, masih kafir. Kadang keluarga itu warna-warni. Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, warna-warni. Boleh kita hubungan dengan mereka selama tidak mendukung ajaran mereka. Sebagaimana Nabi tetap baik dengan pamannya Abu Thalib, walaupun Abu Thalib masih kafir. Nabi Ibrahim baik dengan bapaknya, walaupun bapaknya penyembah berhala. Jadi kalau ada keluarga kita masih non muslim, hukumnya boleh kita berhubungan silaturahim dengan mereka. Yang keempat, silaturahim hukumnya makruh, tercela. Ini silaturahim kepada keluarga kita yang masih doyan maksiat, masih pelaku maksiat. Khawatir kalau kita datangi, kita kena maksiat.
kita punya keluarga bandar judi umpamanya. Kalau kita datangi, khawatir kita ikut pasang judi. Pak De, pasang Pak De, lumayan, kalau dapat bisa buat umroh. Akhirnya dia pasang juga kan gitu ya. Ini keluarga ya dapat lagi kan. Umroh dah. Jadi ini gambaran jemaah sekalian, kalau ada pelaku yang masih doyan maksiat, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kita datang nasihati, kita datang memberikan kebaikan. Tapi kalau sering-sering, ini bisa pengaruh terhadap agama kita. Yang kelima, silaturahim hukumnya haram. Haram silaturahim. Silaturahim ya kepada keluarga yang murtad, keluar dari agama, pindah agama. Jamaah sekalian, kita menyaksikan banyak sebagian di antara manusia pindah agama, khususnya yang Islam pindah ke luar Islam. Ini pentingnya pengajian. Jangan remehkan pengajian. Walaupun Bapak duduk nyender, ya, yang penting dapat ilmu. Ya, begitu keluar ambil 2 porsi kan. Ngajinya nyender, ngantuk, keluar ambil 2 porsi. Gak masalah, ya. Yang penting iman ini jaga memang. Banyak orang yang murtad, ya karena faktor ekonomi, karena faktor asmara. Ya anak-anak muda itu biasanya murtad karena asmara, dijerat oleh pasangannya. Penting dalam Islam, orang yang murtad itu konsekuensinya serius. Ya, pertama hubungan waris nggak dapat, nggak mewarisi kepada orang yang murtad. Hubungan wali nikah juga putus. Bapak yang murtad nggak bisa nikahin anak yang muslim. Maka otomatis hubungan silaturahim juga putus. Kita haram hubungan dengan keluarga yang murtad, kecuali kalau kita ingin mendakwahi kembali. Dan biasanya kasus-kasus murtad itu karena pengaruh hipnotis, dihipnotis. Dan orang-orang kafir ini mempelajari ilmu hipnotis untuk memikat lawannya. Sehingga banyak kaum muslimin, dan saya termasuk yang serius menangani ini, itu murtad. Kemudian kita sadarkan kembali untuk kembali kepada Islam. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ke depan bawalah anaknya, bawalah cucunya. Bagaimanapun juga menjaga keimanan ini prinsip dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita jaga kesehatan serius, jaga rekening serius, ya kan? Masa jaga iman nggak serius? Ya saya terima kasih sama panitia, Pak pengurus Pak Komas yang luar biasa tiap minggu ya, keliling. Semoga berkah semua usianya, buat Islam dan kaum muslim. Kemudian para ulama menjelaskan silaturahim pada zaman kita ini ditempuh 3 cara. Ada 3 cara silaturahim. Yang pertama, cara pertama adalah silaturahim dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan, yaitu ketemu langsung, bermuajahah, tatap muka. Ini silaturahim yang paling bagus. Ya, jadi kalau kita kasih kesehatan dan ada kesempatan, saling mengunjungi. Ini yang paling bagus silaturahim, yaitu ketemu langsung. Silaturahim ketemu langsung motifnya ada 5. Yang pertama, motif ketemu langsung adalah karena faktor cinta, sayang sama keluarga, kangen bapak sama anak, kakek sama cucu, ponakan, sepupu, kakak sama adik, kan kangen. Ini yang paling bagus. Ponakan datangin pamannya, adik datangin kakaknya, kangen. Ini silaturahim yang paling bagus. Di hadis banyak sekali keutamaan. Jangan silaturahim motifnya pinjam duit yang banyak nih. Ya Pak ya, malam-malam datang tuh ke rumah abangnya. Kata abangnya, ada apa lu malam-malam datang? Pinjam duit ya? Gitu. Karena biasanya kalau datang mendadak tuh pinjam duit. Ketahuan dari wajahnya, rombongan muka susah. Sekarang kita nggak punya duit baru ingat sama saudara.
jangan. Ya, jadi silaturahim yang paling bagus motifnya adalah karena faktor cinta. Yang kedua, silaturahim dengan keluarga, ketemu langsung, motifnya adalah islahu dzatil banin, mendamaikan konflik keluarga. Ada yang salah di masyarakat kita, kalau ada konflik di keluarga, yang lain nggak mau ikut campur. Dengan asumsi kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi orang. Ini salah. Kalau ada keluarga kita mengalami konflik, kita wajib damaikan. Datangnya kita mendatangi keluarga kita yang lagi konflik, ini bentuk silaturahim, Pak. Bapak punya keponakan baru nikah sebulan, berantem terus. Datangi, selesaikan konflik mereka. Kenapa, Dek? Kamu kok berantem terus? Ini loh Om, saya punya istri, kalau pengajian ngobrol mulu. Itu mah bawaan orang, Pak. Perempuan nggak ngobrol, nggak perempuan namanya. Makanya perempuan kalau ngaji itu jaraknya semeter. Kalau lempetan, udahlah ceritanya bintang Korea terus kan. Kata istrinya, ini loh Om, suami saya kalau ngaji pasti tidur. Nah ini juga bawaan nih. Bapak nih kelihatan doang serius 10 menit. Lama-lama tipis, pules deh. Nyendok paling banyak nanti. Nah ini sama-sama gangguan ya, laki-laki gangguannya di mata, perempuan gangguannya di mulut. Konflik dalam keluarga kadang itu masalah kecil, karena nggak ada yang damaikan jadi bubar rumah tangga. Maka jangan sekalian, kalau kita mendatangi keluarga kita yang konflik, menyelesaikan konflik mereka, ini bentuk silaturahim. Yang ketiga, silaturahim ketemu langsung, motifnya adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan keluarga. Jadi kalau ada keluarga hajatan, sekarang ini musim orang kawin, kita datang ke pesta, ke gedung atau ke rumahnya dalam rangka memenuhi undangan, maka ini termasuk bentuk silaturahim. Bahkan ini silaturahim yang plus. Ada sop yang atasnya ada roti itu. Namanya apa Pak? Zufah. Ya, enak tuh Pak. Semalam saya makan di Halim tuh kondangan, wah ini enak sekali. Ya, di Betawi jarang yang jual. Betawi adanya lontong sayur kan. Nah, kita datang ke gedung, kita datang ke rumah Sohibul Hajat, datangnya ini bentuk silaturahim. Apalagi kalau bikin hajatannya di Hotel Shangri-La. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu. Yang keempat, silaturahim dengan ketemu langsung, motifnya adalah i'adatul marid, menjenguk keluarga yang sakit. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, kita besuk di rumahnya atau ke rumah sakit, maka besuknya kita ini termasuk bentuk silaturahim. Apalagi kalau kita datang, bayarin administrasinya. Sembuh itu Pak. Karena yang bikin orang sakit adalah bayarnya. Iya Pak ya? Bayarnya. Mas, itu administrasi udah saya bayar semuanya, itu langsung pulang tuh. Apalagi rumah sakitnya yang mahal itu, namanya rumah sakit musuh keluarga, bukan mitra, musuh. Kenapa? Sekali periksa 1 juta. Kalau yang punya kantor tinggal paraf, kantor yang bayar. Kalau ustadz yang sakit repot. Kebanyakan jamaah cuma kirim Fatihah. Karena jamaah ustadznya sakit gitu kan, kirim doa. Iya. Doain Pak ya biar pada sehat ustadznya, guru-guru kita ya. Iya. Nah, yang kelima, silaturahim motifnya adalah ittiba'ul janazah, mengantarkan jenazah. Ini bentuk silaturahim yang terakhir kali ketemu langsung. Walaupun masih hidup belum sempat ketemu, ketika wafat temui jenazah sebagai bentuk silaturahim yang terakhir kali.
antarkan jenazahnya ke pemakaman. Jadi jangan sampai kalau ribut itu dibawa mati. Biarin, kalau mati gua nggak mau datang. Ngambek. Kita ini kalau lomba ngambek juara. Ini. Sampai matinya aja nggak mau datang katanya. Pak, maaf Pak, agak majuan Pak. Yang belakang maju. Maju Pak. 46. Semoga yang maju Allah panjangkan umurnya. Maju lagi. Maju. Siapa? Mitra keluarga. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ribut sama keluarga, salah satunya sudah wafat, sudahi konflik. Jangan konflik diwarisi ke anak, jangan. Konflik seandainya ada, kita saja. Jangan anak diajarin konflik. Nah, kamu jangan ke rumah paman kamu lagi ya. Bapak lagi selek nih. Keren juga ya. Itu paman kamu tuh rusuh. Tiap ada pengajian pasti dia tidur. Bukan nyinggung nih Pak. Nyata. Ya. Mudah-mudahan tersinggung. Ya. Paman kamu itu bla 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 bla. Jangan ajarin konflik kita kepada turunan kita, keluarga kita. Kalau kita ada konflik dengan keluarga kita, anak tetap ajarin itu pamannya, itu pakdenya, itu paklenya, itu omnya. Nina, kamu datangin rumah paman kamu, Pondok Kelapa. Ya, pokoknya kalau ada pengajian yang nyender itu dia orangnya. Ashabul nyender. Nih uangnya, kunjungi. Memang papa lagi ada masalah sama paman, tapi kamu tetap paman kamu ini. Ini ajarin. Jangan konflik itu diwarisi ke anak-anak. Jangan. Dan kalau seandainya ada keluarga kita yang konflik dengan kita, kemudian kita wafat, biarkan kakak memeluk adiknya, biarkan seorang ponakan memeluk pamannya, walaupun mereka sebelumnya ada masalah. Jangan dilarang. Ini kadang ada adik ribut sama suami, begitu datang diusir sama istrinya. Pergi kamu. Ini gara-gara kamu suami saya meninggal. Jangan. Sudahi konflik kalau salah satunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, nggak ada dendam lagi. Ini keluarga, satu darah, satu nasab. Jaga. Ini banyak hubungan keluarga putus gara-gara emosi berlebihan. Jadi mengantarkan jenazah, menemui jenazah keluarga kita yang sudah wafat, ini bentuk silaturahim yang terakhir kali. Ada 5 Pak ya, ketemu langsung silaturahim. Pertama tadi apa Pak? Motifnya karena faktor cinta, kangen. Yang kedua, mendamaikan konflik keluarga. Yang ketiga, memenuhi undangan. Yang keempat, menjenguk yang sakit, membesuk keluarga yang sakit. Yang kelima, jenazah, mengantarkan jenazah keluarga. Catat, jangan lupa. Kalau cara pertama nggak bisa silaturahim ketemu langsung, ada alternatif kedua, silaturahim dengan harta. Orang yang nggak bisa datang, tapi transferannya masuk. Silaturahim juga. Apa? Pilih orangnya, apa pilih transferannya? Kadang orangnya nggak bisa pulang kampung karena pandemi, kayak kasus kemarin ya Pak, sampai diusir-usir di kampung ya Bos. Ya sudah, transferannya. Mohon maaf keluarga di kampung, saya nggak bisa pulang karena pandemi. Tapi udah saya transfer satu orang 20 juta. Kecewa gak Pak di kampung? Enggak makasih ya Bang. Taqabbalallahu minna wa minkum. 20 juta kondusif. Dia punya. Tumanina kata bahasa agamanya. Nyaman, tenang ya kan? Nah, iya seperti itu. Mudah-mudahan ada ya Pak ya, keluarga kita yang sukses. Ya, sukses. Ya, saya doain ya, anak cucu Bapak ada yang sukses. Ya, jadi menteri
kemaritiman dan investasi. Oke, kan? Tahu kan Pak ya, menterinya kan? Mudah-mudahan besok ada anak Bapak yang jadi Menteri Kemaritiman dan Investasi. Menteri yang ada duanya itu. Silaturahim yang kedua dengan menggunakan harta, motifnya ada 4. Yang pertama, motifnya adalah dengan cara memberikan nafkah. Nafkah itu biaya rutin. Kakaknya kerja di Jakarta, adiknya pengen kuliah di kampung, kata kakaknya, "Dek, kuliah sana, nanti abang yang bayar. Biaya kos, biaya makan, biaya kuliah, abang yang bayar." Walaupun abang sama adik jarang ketemu, tapi tiap bulan ditransfer oleh kakaknya. Ini bentuk silaturahim. Pamannya jadi buruh tani di kampung, ponakannya sukses di Jakarta, dia transfer buat pamannya. "Paman, ini buat makan tiap bulan." Begitu keluarga. Sekarang udah hilang, gak ada yang peduli sama keluarga. Jahat hatinya, pikirannya, dianggap keluarga orang lain. Ini keluarga mesti dijaga. Jadi orang kehilangan jati diri keluarganya. Ini cara pertama. Ya, silaturahim dengan harta, dengan cara memberikan nafkah kepada keluarga kita yang kurang mampu. Cara yang kedua, silaturahim dengan harta, dengan cara memberikan zakat. Jadi kalau kita bayar zakat, yang utama kita berikan kepada keluarga terdekat. Kakak, adik, paman, bibi, om, tante, dan seterusnya. Kasih zakat buat mereka. Bapak punya uang 1 miliar. Yang mulai ngatur-ngatur tuh duitnya miliaran tuh. Karena dia duitnya banyak, jadi gampang ngantuk. Jadi yang gampang ngantuk tuh biasanya orang kaya. Macam-macam orang kaya. Kalau uang 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. Kasih. Itu baru ngantuk-ngantuk. Kalau yang pules 10 miliar duitnya. Pokoknya yang pules lagi tuh 10 miliar duitnya, rekeningnya. 10 miliar berapa zakatnya? 250 juta. Duit zakat itu nggak harus disebar. Cepet orang miskin. Boleh kasih langsung 1 orang. Kakak, adik, masih keluarga kita. "Dek, mau duit zakat gak, Dek? Abang mau bayar." Kasih 250 juta. Pingsan langsung. Langsung dia beli expander, ya kan? Bisa expander yang tipe ultimate, gitu, ya. Bisa kan aja lah, ya kan? 250 juta, lumayan buat antar jemput ustaz. Ustaz dijemput dong. Iya. Masa tahanan dijemput, ustaz nggak dijemput? Ya, buat DKM, ya kan? Semoga DKM dapat hidayah. Nah, semoga tersinggung DKM. Jadi bapak-bapak, ini zakat. Yang kedua, yang ketiga, silaturahim dengan harta dengan cara memberikan sedekah-sedekah sunnah. Kalau dapat bonus, dapat bisnisnya sukses, ingat saudara. Ya, saudara memang nggak lihat nilainya, lihat keikhlasan kita. Ya, anak-anak itu ajarin, kalau dapat bonus, dapat THR, ingat saudaranya. Mungkin cuma dikasih baju batik, namanya senang, dihormati, kain sarung mungkin, cuma itu. Tapi ada nilai silaturahimnya ada. Anak-anak sekarang punya duit dikit, ganti handphone, ganti motor. Nggak pernah berpikir untuk memberikan kepada keluarganya, pamannya, bibinya, jauh. Zaman sekarang mana ada orang ngasih buat paman tuh, nggak ada. Nggak ada. Ya, ngasih buat kakak, buat adik tuh udah jarang. Nggak jelas orang itu cari uang buat siapa. Padahal uang itu, nafkah itu yang paling utama buat keluarga sendiri. Nggak ada orang untuk punya cita-cita membahagiakan keluarga, tuh nggak ada. Ini makanya penting dikasih tahu kepada keluarga kita
anak-anak kita, nak besok kalau kamu hebat jangan lupa sama keluarga kamu. Nah ini jemaah sekalian, kalau dapat anak-anak itu kelebihan, misalnya kayak bonus akhir tahun, dapat THR, dia bagi-bagilah keluarganya. Gitu. Yang keempat, silaturahim dengan harta, motifnya memberikan hibah, harta yang berharga. Kalau seorang ditakdirkan kaya, sukses, ya kan, maka jangan lupa sama keluarga. Kasih yang berharga, namanya saudara. Bapak punya anak, punya cucu, lihat hubungan mereka. Kadang kakaknya jemput adiknya sekolah, pulang diantar, kakaknya punya makanan dibelah dua buat adiknya. Itu hubungan saudara. Begitu kakak adik sudah punya rumah tangga masing-masing, hidup mereka terpisah. Yang diprioritaskan siapa? Cuma anak istri. Lupa sama kakak adik. Padahal mereka sebelum punya anak istri hidup sebuah keluarga, punya bapak, punya ayah, punya kakak, punya adik. Begitu mereka sudah menikah, hubungan keluarga jauh. Makanya banyak orang kaya, duitnya buat siapa? Buat anak istri doang. Tetangga saya tuh Pak, bikin rumah 3 besar-besar. Saya tanya, buat siapa Pak? Buat anak saya perempuan semua. 3, sudah saya kasih rumah 3-3-nya. Kalau buat ngasih istri, ngasih anak, kepikir. Kalau ngasih buat adik, buat kakak, nggak kepikir. Ngasih buat pamannya yang susah, nggak kepikir. Ini kita sayangkan. Boleh jadi kita sukses, itu doa keluarga kita. Paman doain kita, nah biar besok kamu jadi orang sukses, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sukses. Yang ngerasain anak istrinya, pamannya yang mendoakan, lupa. Kakaknya doain, dek, semoga kamu besok jadi orang hebat. Diijabah jadi orang hebat, lupa sama abang. Kasih yang berharga sama saudara. Jangan ngasih cuma korma. Ini bang, ada korma, ada tangkainya. Itu mah tempelan, bukan akar bener. Tempelan Pak. Bohongin sama tukang korma. Tempelan, ditempel itu. Kasih yang berharga. Mas, udah punya kendaraan belum? Belum dek. Itu Avanza di garasi buat abang aja, buat mas aja. Saya mau beli Fortuner. Gitu. Itu baru sayang sama keluarga. Om, udah tinggal di mana? Kampung Pulau, Bung Melayu. Banjir dong, banjir deh. Mata kaki, tapi lantai 2. Cuma kelelep Pak. Nih Om, ada rezeki 900 juta. Cari di Bekasi Om, mungkin masih dapat. Masih dapat Pak, 900 juta. Luas kan Pak saya. Jadi orang kaya itu ingat saudara. Ini kaya yang diingat selingkuhan. Dengerin nih Pak, yang pura-pura mondok. Orang kaya gak jelas duitnya. Ingat saudara. Kumpul nih acara silaturahim halal bihalal. Siapa yang belum haji? Saya bang, berangkat semua. Orang kaya buat apa duitnya kalau buat keluarga? Ngapain simpen? Karena banyak di antara kita itu sukses hebat, itu doa dari keluarga kita. Bahagiakan mereka. Siapa yang punya utang? Saya Om, bayar nih. Itu orang kaya, amal jariah. Lunasin utang orang itu termasuk amal jariah. Gak ada yang kayak gitu. Adanya di sinetron. Iya, sayang. Ini punya keluarga kaya, boro-boro bagi adiknya, bagi kakaknya, enggak. Allahu Akbar. Kasih yang berharga. Ya, rumah, kendaraan, kasih. Banyak Allah takdirkan di orang itu hidupnya kaya, tapi lupa jati diri. Bahagiakan. Dek, kamu butuh apa dek? Abang mumpung kaya nih. Minta. Gitu. Abangnya. Itu abang, itu adik. Zaman sekarang orang nggak berani.
Orang kalau minta duit tuh, pinjam duit, kebanyakan di mana? Ke kantor. Sama keluarga nggak dikasih. Pelit. Sekali lagi, pelit. Kapok-kapok dah. Sedang. Orang tuh nggak harus diminta, kelihatan saudaranya susah. Gitu. Ini dek pegangnya. Buat kamu hidup 500 juta. Gitu saudara. Iya, kasih yang berharga. Satu darah. Sekarang hilang. Iya, kasih orang lain bisa. Gitu. Buat nyalek, buat kepala daerah itu, ya, jadi lurah kan gede itu. Kalau di Muara Gembong binaan saya itu 1 miliar modalnya. Bisa buat kayak gituan. Masa buat keluarga nggak bisa? Ini abang kamu, kamu minta, gak usah malu. Kadang ada yang malu. Nah ini contoh aja mas sekalian. Kalau kita punya kemampuan, berikanlah hibah yang berharga buat keluarga. Jangan kaya cuma dikasih sarung. Bener-bener keterlaluan. Sarung, tak gajah duduk. Jadi 4 nih Pak. Silaturahim dengan harta. Pertama apa? Nafkah, ngasih nafkah. Nafkah itu biaya rutin hidup. Yang kedua, bayar zakat. Yang ketiga, ngasih sedekah sunnah. Yang keempat, hibah. Kalau silaturahim cara kedua dengan harta nggak bisa juga, maka silaturahim ditempuh dengan cara yang ketiga, yang terakhir, yaitu menggunakan alat komunikasi. Ini termasuk silaturahim. Ini solusi terakhir. Kenapa? Karena ketemu langsung nggak bisa, udah sakit-sakitan. Ya, mau ngasih duit juga nggak bisa, sama-sama romusan, ya, sama-sama susah. Yang penting ada paketan, ada sinyal. Iya, telepon lah, zaman canggih Pak. Ya, zaman canggih termasuk silaturahim, punya handphone. Telepon keluarganya, bapak, paman, telepon ponakannya. Pilih kabarnya enak zaman kuto. Makanya bapak kalau dulu ada handphone namanya Nokia ya Pak, Nokia. Itu kalau dibunyikan ting 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 ting, itu gambar orang salaman, connecting people. Silaturahim artinya. Itu kafir, neraka. Dia tahu handphone itu buat silaturahim. Temuilah. Ini sebagai silaturahim yang terakhir kan. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah hal-hal yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Memutuskan tali silaturahim hukumnya dosa besar. Layatul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang memutuskan silaturahim itu banyak sekali. Ada 30. Wih, bejuhur dong. Ya enggak lah, 4 aja. Saya juga udah lapar ya. Ada 4 yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Ini yang terbanyak ya. Yang pertama, silaturahim terputus karena faktor hasad. Apa hasad Pak? Dengki, iri. Ini bahaya laten keluarga. Di mana-mana keluarga itu pecah gara-gara hasad. Kenapa? Ada perbedaan status sosial. Makanya tolong, ya maaf ya, biasanya ibu-ibu nih, kalau acara kumpul keluarga jangan berlebihan pakai perhiasan. Ya pakai perhiasan perempuan boleh, tapi jangan semuanya dipakai. Kasihan yang nggak mampu. Wih banyak banget nih perhiasan. Halal nggak tuh kan gitu? Ya kan? Itu jangan-jangan dari yang 350 triliun itu kan gitu. Nah, saya pernah acara keluarga itu di Halim, ya habis Lebaran, kumpul tuh masyarakat di sana. Setelah itu tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Ada ibu-ibu tanya, tangannya ngacung, itu emasnya banyak Pak, digoyang-goyang. Saya Ustaz, intrik. Saya aja kaget nih, banyak banget itu. Oh, mau nunjukin, jangan gitulah. Saya jawab, siapa lagi? Dia lagi tangan kiri sekarang.
Masya Allah. Jadi kalau kita kumpul keluarga, ada yang kaya, yang sukses, juga jangan dicurigai. Lu kaya lu, kerja di KPU lu ya? Ya kan, KPU sebentar lagi kaya nih, kan gitu. Ya. Jangan curigai. Kalau ada orang kaya, doain semoga hartanya berkah ya Mas, semoga hartanya berkah ya Pak De. Jadi jangan kok bisa kaya, kerja di kuburan, ya, tugas keamanan ya kan. Lo bisnis batu nisan apa kan? Jangan dicurigai. Dan kalau yang nggak mampu juga jangan disingkirkan. Ini banyak kalau keluarga yang kaya, jadi raja, iya Pak ya. Jangan. Jadi kalau acara kumpul keluarga, jangan ada dikotomi, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Kalau yang miskin nggak dicari, ya. Tapi yang kaya yang dicari. Simpulan mana tuh simpulan? Kenapa yang kaya? Janganlah. Tolong hapus sekat kaya miskin dalam forum-forum kekeluargaan. Yang kedua, yang menyebabkan putus silaturahim, faktor bakhil, pelit. Ya, iyakum wasuh kata Nabi, hati-hati dengan pelit. Fa inna ahlaka man kana qablakum bisuh, binasa umat sebelum kalian karena faktor pelit. Kalau keluarga datang, apalagi dari jauh, di servis. Pak De, mau makan apa? Mau makan soto? Beliin soto di Roxy, namanya Dudung Roxy. Dari tahun 79. Soto kambing paling enak di Jakarta. Iya, bukannya habis maghrib. Kalau nggak tahu, saya antar deh. Ya, di tempat ada nih, tempat belakang gelayar, restu rame. Sebelah kiri ada. Tanah Abang, depan kecamatan Tanah Abang, flyover sebelah kiri, Haji Amir. Mentok lagi itu Tamburan, Bang Maman. Tapi mau makan apa Bang? Nasi kebuli, Abu Nawas, Matraman. Flyover turun sebelah kiri. Maju lagi depan Hadromaut. Putar balik Raden Saleh, Al Jazira. Jangan saudara datang jauh-jauh dibikinin Indomie. Gak pakai telur lagi. Saudara juga kapok. Tinggal Pondok Kelapa. Rumah gede, nasi Indomie. Kapok. Bagian saudara, pulang kasih ongkos. Pak De, ini ada ongkos buat pulang. Kasih 5 juta. Iya, besok datang lagi dia. Ya, jangan pelit sama saudara. Bikin mereka senang kalau mereka datang ke tempat kita. Yang ketiga, silaturahim putus karena konflik warisan. Ini lagu lama diputar-putar. Di mana-mana keluarga ribut gara-gara warisan. Bahkan masuk sinetron judulnya Warisan Berdarah. Iya, padahal ayatnya jelas. Dalam surah An-Nisa ya, ayat ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan waris yang sudah Allah tentukan, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya dan baginya azab yang sangat menghinakan. Durhaka keluarga kalau ribut masalah warisan. Harusnya bersyukur dia dapat warisan dari orang tuanya, digunakan untuk maksimal buat keluarga, bukan buat hidup. Sayang, ya. Ini bu, ya. Kalau perempuan dapat separuh, laki-laki dapat 1, itu karena memang laki-laki cari nafkah, duitnya habis. Perempuan dapat 50 juta, laki-laki dapat 100 juta. Laki-laki dapat uang, dia bayar mas kawin banyak kalau dia mau masih muda. Mas kawin 25 juta, tinggal berapa Pak? 75. Perempuan kawin dapat mas kawin 25 juta, duitnya berapa? Sama. Kalau menuntut keadilan, laki-laki juga bisa dong. Mulai tahun depan gantian. Kalau nikah perempuan yang bayar mas kawin. Mau tak perempuan bayar mas kawin? Nggak mau. Dekat perempuan
Suruh di luar dalam dong. Laki-laki cari nafkah nggak masalah, nggak iri kan. Jadi kalau warisan itu perempuan nggak mau tahu, pokoknya bagi rata. Jangan begitu. Hukum Allah harus dihormati. Diancam masuk neraka yang tidak taat dengan pembagian warisan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya nggak usah lama-lama kajian karena nanti keburu dingin. Ya. Sarapan. Ini yang terakhir ya Pak. Ya, saya juga mau pulang ya kan. Saya mau ngasih tahu cuman agak nggak enak. Kasih tahu nggak ya? Yang bikin putus silaturahim adalah perbuatan sebagian istri yang kurang baik. Tapi bukan yang di sini loh Bu. Maaf ya, ini yang di Ukraina. Perbuatan sebagian istri yang kurang baik. Jadi begini, ada sebagian istri itu sayang sama suami, sayang, hormat sama suami, tapi nggak suka sama keluarga suami. Iya, sama suaminya sayang, sama keluarganya benci banget. Nggak tahu, itu bukan di sini loh Bu, bukan Bu. Itu yang di Ukraina. Jadi sama suaminya hormat, patuh, cinta, tapi sama keluarga suami kayaknya benci banget. Pokoknya kalau suami main ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya, diteleponin, pulang Pak, pulang Pak. Gitu. Kalau Bapak nggak percaya nih, Bapak pulang haji, ya, Bapak kasih keluarga Bapak 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau nggak kejam-kejam istrinya. Tapi yang di Ukraina, ya kan. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau cerita nih Pak. Ini kisah nyata zaman saya sendiri. Dia orang Makassar, Sulawesi, Manado kalau nggak salah, Manado, Sulawesi. Dia ahli minyak bumi, bukan minyak jelantah. Kerja di luar negeri, gaji pakai dolar. Pokoknya kaya beneran deh, kaya beneran. Ya lagi enak-enak kerja, ditelepon pamannya masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit RSPP Kebayoran, rumah sakit mahal yang ranjangnya ada remote-nya, tweet, duduk, tweet, tiduran. Kalau puskesmas pakai engkel kan diputer. Ini rumah sakit Pertamina RSPP, dirawat sekian lama, itu biaya pengobatannya itu karena sakitnya banyak sekali, itu hampir 5 miliar atau 5 miliar. Keponakannya yang kerja di luar negeri itu langsung pulang. Dia langsung pulang, kemudian dia lunasi semua biaya pamannya. Karena dia yang punya uang, dia bayar tanpa bilang-bilang istrinya. Ya, duit dia. Nah, istri duitnya suami berkurang itu tahu aja Pak, kayak dapat sinyal. Iya, kayak dapat sinyal. Istri curiga, akhirnya ngecek, bener tabungannya berkurang 5 miliar. Namanya istri curiga, jangan-jangan ada orang ketiga. Indosiar jam 9, ya kan? Sinetron orang ketiga, gitu. Ya Pak ya, jangan ditonton. Ya. Akhirnya istrinya menginterogasi suaminya. Ditanya, Pak, Bapak ngambil uang? Suaminya ngaku karena kelihatan buktinya. Iya, Papa ngambil. Buat apa Pak? Namanya istri curiga, wajar. Buat apa? Karena didesak, akhirnya sang suami cerita. Ini loh Ma, kemarin Om yang sakit, itu biayanya Papa yang bayar semua. Ternyata istrinya nggak terima. Istrinya marah. Kata istrinya, kenapa Papa yang bayar? Kan Om keponakannya banyak, anaknya banyak. Keponakannya juga banyak. Kenapa kok Papa yang mau bayar? Istrinya menganggap suaminya tuh udah stres. Kok mau-mauan bayar sendirian? 5 miliar besar.
karena didesak sama istrinya itu, dia nggak enak. Akhirnya jujur, "Mah, tolong dengarkan, memang papa belum pernah cerita, karena sekarang papa mau cerita. Ini om dulunya adalah orang yang bayarin papa kuliah. Papa kuliah ngambil S1 itu, semua biayanya om yang bayar. Biaya kuliah, biaya kos, biaya makan, semuanya om yang bayar. Orang tua papa nggak mampu. Jadi wajar toh kalau sekarang papa dikasih kesuksesan, dikasih kemampuan, papa ingin balas kebaikan om. Gitu. Ternyata ada hubungan yang harmonis antara ponakannya sang suami dengan pamannya. Akhirnya istrinya minta maaf. Jadi jamaah sekalian, kalau ada istri ingin baik dengan keluarganya, suami dukung. Dan sebaliknya, kalau ada suami ingin baik sama keluarganya, istri dukung. Karena kebaikan kita akan dicontoh sama anak-anak kita. Itulah silaturahim. Harta itu gak ada apa-apanya demi untuk kebahagiaan keluarga. Jadi jamaah sekalian, harapan kita Allah rukunkan kita dengan keluarga kita. Amin. Allah rukunkan kita dengan kaum muslimin seperti kita hari ini. Amin. Kita nih Pak, bukan keluarga, tapi kita senang bisa rukun. Apalagi sama-sama keluarga, lebih senang lagi, lebih nikmat lagi. Demikian yang saya sampaikan di doa. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan dengan penyampaian tausiah tadi bisa meningkatkan semangat dan motivasi kita untuk terus menjalin silaturahim dengan keluarga dan keluarga. Lewat pintu depan ada konsumsi sarapan pagi. Orkomas takbir. Masjid udah takbir. Demi takbir.